Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku dengan Eka Putri Lestari, NIM 18622011072, akuntansi 7 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini aku ingin mereview 14 poin artikel yang berjudul Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yakni keunggulan kompetitif hijau yang terdiri dari kinerja lingkungannya, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang kinerja ekonomi, yang disusun oleh Ari Eksandi serta rekan-rekannya yang bernama Murtanto dan Regina J. Arsia. Nah, sebelumnya video kali ini aku ingin sharing ke kalian itu untuk memenuhi tugas UASku mata kuliah yang berjudul Seminar Penelitian Akuntansi yang dibimbing oleh dosen yang bernama Bapak Ari Eksandi SEMAKT. Seperti apa untuk 14 poin tersebut dalam judul artikel pada kali ini? Check this out and happy watching. Oke, jadi di dalam poin pertama di sini akan membahas tentang apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga dapat memicu penelitian ini untuk dilakukan. Oke, di dalam motivasi atau isu penelitian ini merupakan kinerja lingkungan yang telah dihasilkan ini dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan. Karena itu, saat ini dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha ini merupakan faktor yang dapat menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Nah, untuk saat ini, kinerja lingkungan ini menjadi informasi yang penting bagi pemangku kepentingan. Nah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, lingkungan kinerja juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Nah, kinerja lingkungan yang pandai ini yang dinilai yang dapat menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar keamanan yang tinggi dan dapat menekankan biaya ini dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi tersebut. Oke, di dalam poin research gap di sini ada beberapa untuk research gap pada artikel ini, yakni yang pertama pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, yang kedua ada pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, yang ketiga ada pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi, yang keempat ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, yang kelima ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi, yang keenam ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi, dan yang terakhir yaitu ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau ini memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Oke, jadi di dalam poin yang sudah saya sebutkan untuk beberapa poin research gap tersebut, berikut ada kesimpulan di dalam poin yang sudah saya bacakan. Jadi, untuk kesimpulan dari research gap yaitu kinerja lingkungan ini yang telah dihasilkan ini dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan. Nah, karena itu, jadi untuk saat ini dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan ini merupakan faktor perhatian yang penting di mata pemangku kepentingan. Fenomena yang terdapat di dalam artikel ini berisi dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan yang tepat. Ini banyak sekali teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Nah, salah satu cara supaya kita mengetahui kinerja perusahaannya itu dengan cara kita menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Nah, namun pada era ekonomi pasar saat ini
menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik terhadap kondisi tersebut. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tetapi kita juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Oke, untuk kritik di dalam poin di sini, ini peneliti ini tidak jelas dalam mencantumkan jenis fenomena apa sih yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti. Nah, sehingga ini reviewer ini hanya bisa menelaah sedikit fenomena dari artikel tersebut. Jadi seharusnya ini peneliti ini lebih mencantumkan dengan jelas fenomena pada bagian pendahuluan penelitian tersebut. Pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan artikel-artikel apa saja sih artikel utama di dalam penelitian tersebut. Jadi di sini ada 5 artikel utama di dalam artikel ini. Oke, yang pertama yakni ada kinerja ekonomi yang baik. Ini dapat memberikan gambaran yang baik dan bahkan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan. Ini menurut paparan dari Wulandari di tahun 2013. Paparan selanjutnya yaitu dari Prabandari dan Suryanawa di tahun 2014 memaparkan mereka yakni informasi saat ini yang menjadi salah satu considerations penting bagi calon investor untuk berinvestasi, yaitu berupa informasi tentang sosial dan lingkungan. Selanjutnya, menurut paparan dari Fat et al. Di tahun 2000 ini, citra perusahaan ini diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Untuk paparan yang keempat, yakni peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial sekarang ini cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan ini dinilai mulai memperlihatkan dampak sosial dan usahanya. Selanjutnya untuk poin kelima, Green Competitive Advantage. Ini sebagai kondisi di mana perusahaan ini menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing-pesaing mereka ini tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka juga dapat memperoleh manfaat yang berkelanjutan ini dari strategi lingkungan yang dinilai saat ini. Oke, dari kritik di dalam poin ini yakni menurut saya tidak ada kritik dalam poin yang kedua ini karena penulis ini sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi di dalam penelitian ini. Di dalam poin ketiga, di sini akan membahas apa sih yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi, untuk novelty dari penelitian ini berisi tuntutan kinerja ekonomi yang etis ini berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pembisnis itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi ini akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Nah, dengan melihat kinerja ekonomi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan, maka dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan ini secara tepat ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajernya. Nah, salah satu caranya yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan cara menganalisis keuangan perusahaan di mana kondisinya ini dilihatnya ini tercermin di dalam rasio-rasio keuangan perusahaan. Oke, untuk kritik di dalam poin yang ketiga ini yakni menurut saya peneliti ini tidak mencantumkan novelty atau kebaruan dari peneliti yang terdahulu sehingga hasil novelty
tersebut ini saya dapat dari hasil review saya. Di dalam poin keempat, saya akan membahas untuk apa sih research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Jadi di sini ada beberapa isi dari perumusan masalah artikel ini. Jadi yang pertama, apakah environmental ini berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan ini berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan ini berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Yang keempat, apakah green competitive advantage ini berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah green competitive advantage ini memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah green competitive advantage ini memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi? Dan yang terakhir, apakah green competitive advantage ini memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi? Oke, kritik di dalam poin ini yakni peneliti ini tidak cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalahnya, sehingga untuk hasil tersebut ini kita dapat dari hasil hipotesis meskipun disampaikan secara implisit. Di dalam poin kelima, di sini berisi apa sih tujuan-tujuan di dalam penelitian ini? Jadi untuk yang pertama, untuk kita mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, kita supaya untuk mengetahui citra perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, supaya kita juga bisa mengetahui kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Yang keempat, untuk kita mengetahui green competitive advantage ini terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, supaya kita mengetahui pula green competitive advantage ini dinilai memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk kita mengetahui green competitive advantage ini memoderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi. Dan yang terakhir, untuk kita mengetahui green competitive advantage memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Oke, kritik di dalam poin kelima ini yakni peneliti ini tidak cukup jelas dalam menjelaskan antara tujuan penelitiannya dan hipotesis di dalam bagian terpisah, meskipun yang disampaikan ini secara implisit. Di dalam poin keenam, di sini apa sih yang menjadi kontribusi dari penelitian ini? Jadi di sini terdapat 3 kontribusi di dalam penelitian ini. Yang pertama, supaya untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, di dalam studi ini kita fokus di dalam menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan, terus citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, terus green competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Yang terakhir, supaya kita tahu peran kinerja lingkungan, terus citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, lalu green competitive advantage terhadap kinerja lingkungan. Kritik di dalam poin ke-6, di sini peneliti ini hanya menjelaskan secara general saja untuk kontribusi penelitiannya. Seharusnya kontribusi itu disampaikan secara spesifik. Baik, di dalam poin ke-7 di sini menjelaskan apa sih yang menjadi grand theory yang digunakan untuk penelitian ini. Jadi peneliti di sini menggunakan stewardship theory. Jadi untuk stewardship theory di sini menurut Donaldson dan Davis di tahun 1991 memberikan paparan berupa teori stewardship ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward ini bermotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan dari prinsipalnya. Lalu pada poin ke-8 jelaskan apa sih keterkaitan untuk grand theory yang sedang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi sebelumnya kan menggunakan teori stewardship ya. Jadi hubungan stewardship
teori di dalam penelitian ini, jadi pada economic performance, yaitu kinerja perusahaan ini tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan hanya sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi guna dinilai lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Oke, untuk kritik di dalam poin ini, ya ini peneliti ini tidak cukup jelas dalam menerangkan grand theory yang digunakan itu seperti apa. Di dalam gambaran poin ke-9 ini kita untuk menggambarkan kerangka konseptualnya. Jadi di sini sudah saya tampilkan untuk gambaran kerangka konseptualnya. Untuk X variabel yang pertama yaitu kinerja lingkungan, variabel X yang kedua yaitu citra perusahaan, dan variabel X yang ketiga yaitu kinerja sosial perusahaan, serta dengan variabel moderasi yaitu dengan keunggulan kompetitif hijau. Oke, dari ketiga variabel X serta variabel moderasi itu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi yang disebut dengan variabel Y-nya. Di dalam poin ke-10 di sini menjelaskan apa saja hipotesis penelitiannya. Jadi di sini terdapat ada 7 hipotesis. Dari hipotesis yang pertama yaitu kinerja lingkungan ini berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kedua yaitu citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Serta yang ketiga yaitu hipotesis yang ketiga merupakan kinerja sosial perusahaan ini berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keempat, keunggulan kompetitif hijau ini berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk hipotesis kelima yaitu keunggulan kompetitif hijau ini memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Serta yang hipotesis keenam, keunggulan kompetitif hijau ini memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Serta yang hipotesis yang ketujuh, yang terakhir ini berisi keunggulan kompetitif hijau ini memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Oke, jadi di sini di dalam poin ke-11 akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi rancangan penelitiannya, definisi operasional variabel serta pengukurannya, teknik penarikan sampelnya, serta unit analisisnya. Jadi, artikel ini menggunakan rancangan penelitiannya yaitu analisis statistik deskriptif, serta untuk definisi operasional variabel serta pengukurannya. Untuk rumus economic performance-nya sudah saya cantumkan. Environmental performance, corporate image, corporate social performance, serta green competitive advantage-nya. Selanjutnya untuk teknik penarikan sampel di sini menggunakan metode asosiatif, di mana penelitian ini juga menggunakan data perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Untuk unit analisisnya menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar pula di dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan yang kelima yaitu ada jenis data yang digunakan. Jadi di sini menggunakan peneliti ini menggunakan data sekunder yang sudah diperoleh dari website resmi BEI yaitu dengan link http www.idx.co.id. Serta selanjutnya untuk uji kelayakan model di sini menggunakan analisis regresi data panel. Jadi di dalam poin ke-12 ini di sini saya sudah mencantumkan persamaan regresi yang digunakan di dalam pengujian hipotesis penelitian ini. Di dalam poin ke-13 akan menjelaskan tentang pembahasan hasil dari statistik deskriptif
terus hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis yang terbukti maupun yang tidak terbukti, serta pembahasannya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh hasil kelayakan modelnya saja, karena di dalam peneliti ini tidak menjelaskan secara spesifik seperti apa untuk statistik deskriptifnya, hasil uji kelayakan modelnya, hanya ada ini saja. Dengan hasil kelayakan modelnya dengan penjelasan, yakni berdasarkan dari hasil uji di samping dengan ENP di sini adalah sebesar 0,047. Ini yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,047 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya ini tetap, serta untuk nilai probabilitasnya dengan ENP yakni 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga ini dapat saya simpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan begitu, dengan nilai hipotesis 1 dalam penelitian ini dinilai diterima. Di dalam poin yang terakhir, yaitu ada poin ke-14, menjelaskan apa sih simpulannya, keterbatasannya, dan implikasi dari penelitian ini. Jadi yang pertama yaitu ada simpulannya. Jadi di sini berisi hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa kinerja lingkungan ini berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang dinilai lebih besar, serta untuk citra perusahaan ini tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Namun setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, bahwa citra perusahaan ini berpengaruh positif pada kinerja ekonomi. Untuk kinerja sosial perusahaan ini tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, untuk citra perusahaan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Lalu untuk keterbatasan di sini ada 4 yang dapat saya berikan, di mana untuk keterbatasan yang pertama yaitu periode penelitian relatif masih singkat karena hanya 5 tahun, yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan 2017, sehingga ini dapat memungkinkan untuk prakteknya ini dinilai masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya untuk keterbatasan yang kedua, yaitu peneliti ini hanya sedikit mengambil 13 perusahaan ya yang sudah terdaftar di BI tersebut, serta untuk minimnya pengetahuan dari peneliti ini terhadap e-views, sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang keempat, saya nilai juga kurangnya penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Jadi untuk implikasi artikel ini yaitu peneliti ini memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Jadi bagi peneliti selanjutnya ini dapat diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan yang lain dan dapat menambah periode pengamatannya. Jadi jangan cuma 5 tahun, dan dapat menambah periode pengamatan, serta juga dapat menggunakan variabel-variabel independen yang lain yang bisa digunakan pula. Oke teman-teman, cukup sekian hasil review 14 poin artikel yang berjudul Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance yang disusun oleh Ari Eksandi, Murtanto, serta Regina J. Arsya. Thanks for watching, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk waktunya, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.